Kenapa ya? Setiap sholat, setiap doa, setiap permohonan kepada Allah selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, sebelum kamu meminta apapun dari dunia, pahamilah dulu isi surat ini, karena di dalamnya ada seluruh rahasia hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Renung Jiwa, tempat kita berhenti sejenak dari bisingnya dunia untuk menyelami makna hidup dan mendekat kepada Allah. Al-Fatihah bukan sekedar pembuka Al-Quran. Ia adalah peta kehidupan manusia, dari kebingungan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk, dari ego menuju ketundukan total kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata, seluruh rahasia Al-Quran terkandung dalam Al-Fatihah. Dan seluruh rahasia Al-Fatihah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 ayat ini bukan hanya bacaan. Ia adalah cermin batin manusia tentang cinta, harap, takut, kehilangan arah, dan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu dimulai dengan nama Allah. Tapi jujur, berapa banyak langkah hidup kita yang benar-benar dimulai karena Allah? Kita sering bergegas mengejar dunia, namun lupa mengundangnya di awal perjalanan. Maka tidak heran jika banyak yang sampai di tujuan tapi merasa kosong. Filsuf Al-Kindi menulis, segala yang bermula tanpa Tuhan akan berakhir dalam kehampaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah obat bagi hati yang tak pernah puas. Alhamdulillah bukan sekadar ucapan syukur, tapi kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa baik yang menyenangkan atau menyakitkan, ada kasih Allah di dalamnya. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang mengenal Allah akan memujinya dalam setiap keadaan. Lalu, Ar-Rahmanir Rahim. 2 kasih yang berbeda tapi saling melengkapi. Ar-Rahman, kasih yang luas, mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahim, kasih yang lembut dan khusus bagi hamba-hamba yang dekat. Kalau kita melihat dunia hanya dengan satu mata, kita akan merasa hidup ini tak adil. Tapi jika melihat dengan 2 mata, mata cinta dan mata hikmah, maka setiap ujian pun terasa sebagai panggilan kasih dari Allah. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini membangunkan kesadaran bahwa semua ini sementara, bahwa kita hidup bukan tanpa arah. Kesadaran tentang akhir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun kita kembali pada makna. Dan di tengah surat, terdapat inti dari semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disinilah manusia menemukan jati dirinya, bukan ketika ia kuat, tapi saat ia sadar bahwa kekuatannya hanyalah pinjaman dari Allah. Filsafat Barat bertanya, siapa aku? Al-Fatihah menjawabnya sederhana. Kamu adalah hamba Allah. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai, karena hanya hamba yang mengenal Tuhannya yang terbebas dari perbudakan dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang memperbaharui arah hidup. Kita sedang berbicara langsung kepada Allah.
bukan sekedar membaca, tapi menyapanya dengan hati yang sadar. Maka jika kamu sedang kehilangan arah, bacalah Al-Fatihah bukan hanya di bibir, tapi dengan jiwa yang ingin pulang. Karena di setiap ayatnya Allah sedang berbisik, "Aku bersamamu, aku yang memberi, aku yang mengambil, dan aku yang akan menuntunmu pulang." Al-Fatihah bukan sekadar pembuka Al-Quran, ia adalah pembuka kesadaran, pintu menuju keikhlasan, dan kunci dari segalanya. Maka, kalau nanti kamu merasa hidupmu terlalu berat, jangan buru-buru mencari pelarian. Coba berhenti sebentar, ambil wudhu, dan baca Al-Fatihah. Karena di sanalah Allah menunggu, bukan di tempat yang jauh, tapi di dalam hatimu yang tenang. Dan jika video ini mengingatkanmu sedikit saja tentang kebesaran Allah, bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang menemukan jalan pulangnya. Klik subscribe untuk menemani langkahmu di setiap cerita yang menuntun kita kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.